teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini lewat KKR Penginjilan Jalanan yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Kristus Mission. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Alaihi Muhammad Mashiach, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin. Dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Komando Pasukan Kristus. Kadang-kadang orang bilang itu apa itu Kopassus kan? Kopassus ini bukan komando pasukan khusus, bukan tentara-tentara, tetapi Kopassus adalah Komando Pasukan Kristus. Kami ada di tempat ini untuk memberitakan Injil kebenaran Allah. Oleh karena itu, di sini ada satu ayat yang saya akan ambil di dalam kitab Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Di situ firman Tuhan berkata, katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Ada dua hal yang perlu kita pelajari bersama di sini adalah yang pertama adalah bertobatlah. Firman Tuhan jelas katakan kerajaan Allah sudah dekat, waktunya telah dekat. Tidak lama lagi Tuhan akan datang, tidak lama lagi Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk diangkat bersama-sama masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Tetapi bagi mereka yang akan masuk pada kerajaan surga yang kekal, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah bertobat. Mungkin di sini banyak orang Kristen, ya. Tapi mungkin juga yang statusnya Kristen, tapi hanya di KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen hanya statusnya di KTP, tetapi kehidupan rohaninya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen. Tidak setia beribadah, terus melakukan dosa. Saudara, ketika kita melakukan dosa, jangan sampai saudara dosa itu akan menjebak saudara untuk terus lakukan. Karena akan terus menggoda Anda melakukan kejahatan, melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya baca di sini dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-20, di situ berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya. Anak-anak Tuhan harus menjaga dirinya untuk tetap hidup dalam kekudusan. Jangan sampai kita tinggalkan akan kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua. Jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan, tetapi melakukan dosa di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan perbuatan daging itu apa? Dosa-dosa itu apa? Percabulan. Kehidupan yang sudah menjadi cabul, pemerkosaan, bahkan ada yang memperkosa anak-anak kecil. Itu bahaya, saudara. Mengganggu suami orang, ibu-ibu yang cantik, cewek-cewek yang cantik, ya. Cintailah pasangan Anda, sayangilah pasangan Anda. Ingat janji nikah saudara pada waktu diteguhkan. Jangan pernah mengganggu akan pasangan orang lain, jangan mengganggu suami orang lain. Begitu juga dengan bapak-bapak, jangan ganggu istri orang lain. Jangan ganggu pasangan hidup orang lain, jangan, ya. Jangan jadi pelakor.
saudara. Jadi untuk apa? Sedangkan pohon itu ciptaan Tuhan, kenapa kita harus menyembah ciptaan? Bukan menyembah Tuhannya. Batu itu ciptaan Tuhan, kenapa harus menyembah batu itu sebagai ciptaan Tuhan, bukan Tuhannya? Yang harus kita percaya adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada batu-batu, bukan kepada pohon-pohon, bukan kepada kalung-kalung yang dipakai, bukan kepada cincin-cincin sebagai jimat. Semuanya itu tawa semua, ya, yang akan membawa Anda itu kepada neraka, bukan membawa kepada kerajaan surga. Tetapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepada Injil. Di situ dikatakan bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Belum lama ini umat Kristen memperingati hari Paskah, ya, memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus dengan perayaan-perayaan yang luar biasa. Diharapkan juga punya iman yang luar biasa di hadapan Tuhan Yesus. Percaya sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Kalau sakit jangan pergi ke dukun, saudara. Oh, si bapak ini, si opa ini yang bisa menyembuhkan, si oma ini yang bisa menyembuhkan. Tidak, yang menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Yang menyembuhkan saudara hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dikatakan di situ dosa apa lagi? Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati. Masih ada yang iri hati di sini? Kalau mungkin di sebelah, aduh di sebelah, dorang teh pasar, dorang teh jualan aku terus no, ya. Patorangnya ada no. Berdoa kepada Tuhan, ya. Yang mendatangkan berkat itu adalah Tuhan. Jangan iri kepada mereka, jangan membawa amarah kepada mereka. Kemudian dikatakan kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah. Tahu itu roh pemecah? Roh pemecah belah, ya. Hasut sana sini, oh dia begini, hasut sana, gosip sana sampai dia hancur-hancurnya. Itu roh pemecah. Suka memecah belahkan persatuan yang ada, itu bahaya, ya. Bahaya. Tuhan tidak mengizinkan hal itu. Kedengkian, kemabukan. Sama dengan itu Pak Pendeta Jengklen bilang tadi, itu Pak Pendeta Budok, biar merah-merah untuk memuji Tuhan. Bukan merah ada, minum cap tikus. Bukan merah ada, minum seguer, ya. Kalau di sini ada ibu di sini. Dulu mantan penjual seguer, tapi sekarang so peninjil, luar biasa. Luar biasa ini Ibu Heli. Puji Tuhan. Di sini saudara, teman-teman yang berasal di sini punya latar belakang yang di luar Tuhan. Ada sebentar yang akan bersaksi mantan preman, nakal di daerah mana ini, Takas, Pasok. Tapi Tuhan tangkap untuk menyampaikan Injil. Haleluya. Luar biasa saudara. Ketika memberi diri kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan pakai saudara secara dahsyat dan luar biasa. Pesta pora, anak-anak muda banyak lebih suka dengan apa? Diskotik. Kepapak, bukan lagi ke KKR, tapi kepapak. Sebenarnya itu menjebak anak-anak muda jatuh ke dalam dosa. Dengan lagu-lagu yang akan membuat mereka tergoda untuk apa? Melakukan kejahatan, melakukan seksual di luar nikah, dan lain sebagainya. Nasihatilah anak-anak muda yang banyak sekali diserang oleh kuasa iblis. Anak-anak muda yang lebih banyak untuk terjun kepada pesta pora, terjun kepada mabuk-mabukan, terjun kepada apa? Obat-obat terlarang, terjun kepada apa itu? Vape,
sebagai remaja, anak-anak muda. Kehidupan Kristen hancur. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kalau masih ada yang seperti itu bertobat. Kalau masih ada di sini pemahukal bertobat. Kalau masih ada di sini yang pemabuk bertobat, yang suka iri hati bertobat, yang masih suka menyembah berhala, yang masih percaya kepada opo-opo bertobat. Karena firman Tuhan jelas katakan, semuanya itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga yang kekal. Tetapi percayalah kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus mengasihi saya dan saudara. Kejahatan apapun yang Anda lakukan, dosa apapun, sebesar apapun, ketika kita mau datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saudara dengan penuh kasih. Dia menerima saudara dengan penuh sukacita. Ya, tangannya selalu terbuka untuk menolong saudara. Tangannya selalu terbuka untuk memberkati saudara. Dan tangannya selalu terbuka untuk merangkul saudara di dalam kasih sayang. Dia mencintai saya dan saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Dia rela menyerahkan anaknya untuk menggantikan kita semua yang harusnya dihukum dalam neraka yang kekal. Tetapi Yesus Kristus yang menanggung dosa saya dan saudara di kayu salib, Dia rela mati. Pada saat Yesus disalibkan, iblis tertawa. Tetapi ketika Dia mati dan bangkit, iblis sudah dikalahkan. Karena memberikan kemenangan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia telah bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Karena itu saudara, untuk masuk dalam kerajaan surga yang kekal, dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah bertobat, dan yang kedua adalah percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Amin. Untuk diberkati oleh Tuhan, yang setuju sama saya katakan amin. Boleh tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kita melakukan pujian ini.